masih dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalau kemarin kalian sudah buat tugasnya yang subtema 2 pembelajaran 1, sekarang kita akan masuk ke subtema 2 pembelajaran 2 ya, subtema 2 pembelajaran 2. Buka buku kalian halaman 50. Ini dia. Lause akan baca, kemudian kalian baca ya. Dino dan teman-teman suka bermain di lapangan setiap hari Minggu. Mereka memilih bermain di lapangan karena luas dan bersih. Mereka tidak pernah bertengkar dan selalu hidup rukun. Mereka bermain dengan gembira. Nah, anak-anak kalau bermain gembira nggak? Pastinya gembira ya. Lause juga kalau pergi main itu sangat gembira. Kalian ikuti baca. Kita harus sering-sering membaca kalau belajar bahasa. Bahasa apapun itu, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Inggris ya. Nah, dengan membaca kalian akan mempelancar bahasanya ya. Lalu kalian baca dan didengar, maka pelajarannya akan lebih masuk ya, akan lebih mudah diterima oleh otak kita. Paham? Nah, kita baca. Bacalah percakapan berikut ini dengan intonasi yang sesuai. Ingat, kalau membaca tidak boleh sembarangan ya. Kita harus baca dengan intonasi yang tepat, dengan nada yang tepat. Nih. Bermain bersama. Hari Minggu pagi, Dio, Vino, Sadi, dan Mila berada di lapangan. Mereka bermain, berjalan, dan melompat sambil berangkulan. Semua terlihat gembira bermain bersama. Nah, pada saat membaca, coba baca dengan perasaan. Ya, karena ini ceritanya gembira, kita harus baca dengan gembira ya. Sekarang langsung baca sekali lagi, lalu kalian ikuti ya. Bermain bersama. Hari Minggu pagi, Dio, Vino, Sadi, dan Mila berada di lapangan. Mereka bermain, berjalan, dan melompat sambil berangkulan. Semua terlihat gembira bermain bersama. Nah, lihat tuh gambarnya. Ayo teman-teman, lari sambil melompat. Teman-teman jangan cepat-cepat ya. Ayo luruskan kaki ke depan. Hup, lompat. Lalu, aduh gerakanku salah katanya. Nah, kita lihat halaman 51. Jawablah pertanyaan berikut dengan kalimat lengkap. Nah, ingat waktu subtema 1, Lause sudah mengajar kalian menjawab dengan kalimat lengkap. Ya. Nah, nomor 1. Kapan anak-anak bermain di lapangan? Berarti jawab dengan jawaban lengkap. Anak-anak bermain di lapangan titik-titik ya. Nanti kalian bisa baca ceritanya lalu jawab. Nomor 2. Siapa yang bermain bersama? Jawab dengan kalimat lengkap. Yang bermain bersama titik-titik. Ingat, besar dan titik tidak boleh lupa. Harus ingat huruf besar dan titik. Ada kata yang ya, Y-nya harus benar-benar besar ya. Anak-anak kadang-kadang Y-nya nggak kelihatan besarnya, jadi harus dibesarin. Y ya, seperti contoh yang ada di video ya. Yang bermain bersama titik-titik. Nomor 3. Permainan apa yang dimainkan anak-anak? Berarti jawab lengkapnya permainan yang dimainkan anak-anak adalah titik-titik ya. Nomor 4. Siapa yang mengajak untuk berlari dan melompat? Yang mengajak untuk berlari dan melompat adalah titik-titik. Lihat nih, dia kan berempat. Tadi Dio, Vino, Sadi, dan Mila.
Jadi anak-anak bisa lihat nih, siapa yang mengajak untuk melompat. Ayo teman-teman, lari sambil melompat. Si Dio ya. Di situ kan ada hari Minggu pagi, Dio, Vino, Sadi dan Mila berada di lapangan. Berarti yang mengajak untuk berlari dan melompat adalah titik-titik. Ayo, siapa yang pertama di sini? Kalian bisa lihat jawabannya di sini ya. Nomor 5. Sikap apakah yang ditunjukkan anak-anak? Nah, jawaban lengkapnya, sikap yang ditunjukkan anak-anak adalah hidup titik-titik ya. Kalian pasti tahu jawabannya, seperti tema di buku kita ini. Nah, ayo kita lihat halaman 51. Mencari tahu. Pada percakapan di atas terdapat 3 kalimat ajakan. Cari kalimat-kalimat ajakan tersebut dan tuliskanlah. Nah, kalian harus lihat nih di sini nih. Di sebelah sini nih ya. Kalimat-kalimat ajakannya. Coba kalian jawab apa saja kalimat ajakannya. Nomor 1, lihat. Ayo teman-teman lari sambil melompat. Ini kata ajakan bukan? Iya, ini adalah kata ajakan. Jadi kalian tulis di sini. Ayo teman-teman lari sambil melompat. Nomor 2. Ayo luruskan kaki kanan ke depan. Hup, lompat. Itu kata ajakan bukan? Kata ajakan ya, kalian bisa tuliskan di sini. Yang ketiga, teman-teman jangan cepat-cepat ya. Itu kata ajakan bukan? Itu kata ajakan ya. Kalian bisa tulis di sini. Nah, jawabnya boleh langsung di buku. Boleh langsung di sini. Ya. Lalu kirim foto ke browser. Nah, amati gambar berikut nih. Mereka lagi apa ini? Ino berlatih naik sepeda bersama Raka ya. Kalau ada yang bukunya tulisannya yoga diganti Raka karena di ceritanya namanya Raka. Lihat tuh, yang pertama dia lagi ngobrol, yang kedua dia lagi latihan sepeda sepertinya. Yang ini sepertinya diajak naik sepeda ya, tapi Ino sepertinya belum bisa naik sepeda. Nah, anak-anak udah bisa belum naik sepeda? Harus bisa ya, harus bisa naik sepeda ya. Karena naik sepeda itu menyenangkan. Lihat, setelah kamu mengamati gambar, simaklah beberapa kalimat berikut ini. Kita baca ya. Yang pertama, Ino berterima kasih kepada Raka. Kedua, Ino selesai berlatih sepeda bersama Raka. Yang ketiga, Ino meminta Raka mengajari naik sepeda. Yang keempat, Raka bersedia mengajari Ino. 5. Ino mengayuh sepeda dengan hati-hati. Yang keenam, Raka dengan sabar mengajari Ino. 7. Raka memegangi sepeda Ino dari belakang. 8. Setelah beberapa kali mencoba, Ino berhasil naik sepeda. Nah, susunlah kalimat di atas sesuai dengan urutan gambar. Nah, kalian bisa susun ceritanya di kolom ini ya. Kalian lihat. Tapi bukan tulis nomornya, melainkan tulis ceritanya. Kira-kira yang pertama itu adalah Ino meminta Raka mengajari naik sepeda. Lalu dilanjutkan dengan Raka bersedia mengajari Ino. Dan lanjutkan ceritanya ya. Ditulis di sini saja langsung. Nah, sekarang kita lihat halaman 54. Yang terakhir nih, hanya bagian yang B.
Lengkapi kalimat berikut dengan kata yang tepat. Kita baca kotak yang pertama, menghibur. Yang kedua, gembira. Ketiga, rukun. Yang keempat, berebut. Ya, Lause bacakan, lalu kalian nanti jawab soalnya sendiri. Ya. Nomor 1, bermain dengan teman harus titik-titik. 2, pada saat bermain harus bergiliran, tidak boleh titik-titik. 3, kamu harus titik-titik saat ada teman yang bersedih. Nomor 4, Ipah ingin melihat Nia bermain dengan titik-titik. Nah, kalian langsung jawab di buku saja. Jadi tugasnya hari ini semuanya tulis di buku. Mulai dari yang pertama, nih halaman 51, yang atas dan yang bawah. Lalu halaman 53 juga langsung di sini ya. Ingat, tulisan tidak boleh besar-besar ya. Kecil-kecil yang rapi, jadi muat. Lalu yang terakhir tugasnya halaman 54 yang B. Yang atas ini PPKN ya. Yang ini yang B saja. Nah, pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini sampai di sini. Hari Jumat nanti tidak ada pelajaran bahasa Indonesia karena kita libur Idul Adha. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.